Saya sangat kasihan dengan Pak Jokowi. Apakah era Jokowi itu sudah berakhir? Bagaimana kita saksikan hari ini bahwa Pak Jokowi itu mulai ditinggalkan dan Pak Jokowi itu seperti musuh bersama di dalam dunia percaturan politik kita. Apa alasannya? Pertama, kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Apalagi Pak Dasko itu memposting kebersamaannya dengan Megawati dan Puan, seolah-olah ingin menunjukkan kepada Pak Jokowi ini kita sudah merapat ke Bu Mega. Yang kedua, terkait abolisi dan amnesti yang diberikan Pak Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto. Itu menandakan bahwa Pak Prabowo tidak ingin menjadi bemper politiknya Pak Jokowi terkait kasus masa lalu yang menimpa Hasto dan Tom Lembong. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Rasa keadilan rakyat seperti diinjak-injak oleh keputusan Bapak sendiri. Amnesti untuk Hasto Kristianto, abolisi untuk Thomas Lembong. Pertanyaannya sederhana, Pak. Kenapa? Apa yang mendesak? Apa yang genting? Apa yang membuat dua orang yang baru saja bersentuhan dengan vonis hukum tiba-tiba mendapat karpet merah pengampunan dari seorang presiden? Saya kasih paham ya untuk Anda Prabowo. Jokowi mempertaruhkan segalanya untuk Anda, untuk mendukung Anda, sampai dia dihina-hinakan sama Megawati, dihina-hinakan sama kader-kader PDI Perjuangan, dihina-hinakan sama Hasto yang sekarang jadi tersangka, yang kamu malah selamatkan, dihina-hinakan oleh Anies, dihina-hinakan oleh Tom Lembong yang sekarang kasus kamu juga bebaskan. Anda sudah tidak loyal, Anda sudah tidak setia, Anda sudah mengkhianati persahabatan tersebut. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya justru mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Kenapa? Karena sudah jelas bagi kami, Anda telah mengkhianati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Termul ya, Ternak Mulyono yang pada ngamuk setelah melihat kebijakan presiden saat ini yang dianggap tidak sesuai dengan harapan ya. Tentu harapan Termul memilih 02 pada saat Pilpres lalu karena berharap semua program Jokowi akan dilanjutkan ya kan, hilirisasi dilanjutkan, pembangunan IKN dilanjutkan, rancangan undang-undang perampasan aset disahkan, kan seperti itu. Tetapi nyatanya setelah mendapatkan jabatan, justru ya kan, malah berkolaborasi dengan kaum-kaum yang selama ini bikin negeri ini ruwet ya. Ingat loh ya, kalau bukan karena Jokowi, kau tidak akan pernah menjadi presiden bro ya, karena sebagian besar pemilihmu adalah pemilih Jokowi. Terbukti kau berkali-kali mencalonkan diri sebagai presiden gak pernah menang, ya kan? Lantas, pantaskah jika kau mengkhianati Jokowi dan orang-orang yang mendukungmu yang merupakan pendukung Pak Jokowi? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya sangat kasihan dengan Pak Jokowi. Apakah era Jokowi itu sudah berakhir? Bagaimana kita saksikan hari ini bahwa Pak Jokowi itu mulai ditinggalkan dan Pak Jokowi itu seperti musuh bersama di dalam dunia percaturan politik kita. Apa alasannya? Pertama, kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Apalagi Pak Dasko itu memposting kebersamaannya dengan Megawati dan Puan, seolah-olah ingin menunjukkan kepada Pak Jokowi ini kita sudah merapat ke Bu Mega. Yang kedua, terkait abolisi dan amnesti yang diberikan Pak Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto. Itu menandakan bahwa Pak Prabowo tidak ingin menjadi bemper politiknya Pak Jokowi terkait kasus masa lalu yang menimpa Hasto dan Tom Lembong. Karena mau tidak mau hari ini Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi terhadap kubu Anies dan kubu PDIP, yang dua kubu itu merupakan lawan politiknya Pak Jokowi.
Yang ketiga, candaan Dasko yang menyebut logo kancil, yang itu mengarah pada logo PSI. Apakah Dasko sudah tidak menghormati lagi Pak Jokowi? Dan yang keempat, isu munaslup Partai Golkar yang konon katanya itu sudah disetujui oleh istana. Mungkin karena Bahlil itu terlalu dekat dengan Pak Jokowi, sehingga lambat laun mungkin Pak Prabowo itu akan mulai menghilangkan orang-orang Jokowi di dalam kabinetnya, guys. Dan yang kelima itu, perseteruan antara AHY dan Jokowi kembali mencuat gara-gara ada yang bilang bahwa salah satu dalang yang menyebabkan proses ijazah Pak Jokowi ini berlarut-larut itu adalah orang dari Partai Biru, guys. Dan kemudian Demokrat mulai geram dengan Pak Jokowi. Ya, sepertinya memang saat ini muncul peta politik baru yang menempatkan Jokowi sebagai orang yang bertahan sendirian. Jadi saat ini ya bukan hanya si Mamak Ketum ya kan yang menjadi lawannya, tetapi juga orang besar dan juga orang yang baru saja ya kan diantarkannya menjadi seorang presiden. Walaupun hubungan secara pribadinya masih sangat baik, tetapi ya terkait keputusan politiknya ini sepertinya sudah tidak sejalan lagi ya. Dan ini tentu sangat mengecewakan para pendukung Jokowi yang selama ini telah memilih paslon 02 ya. Ya seperti itulah, kekecewaan saya pasti juga dirasakan oleh netizen-netizen yang lain. Lanjut. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Termasuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak. Sama, itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Kalau melihat waktunya ini kan prosesnya setelah divonis dan mendapat pengampunan di Agustus itu gimana, Pak? Pandangannya? Ya, ditanyakan ke Presiden. Pasti melewati proses yang disebut bertahap ya? Ya, semuanya yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik. Saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan. Apakah ada pembicaraan dengan Pak Jokowi sebelumnya? Pak, ya terkait sebelum memberikan keputusan ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ya. Semangat Pak Jokowi ya. Kami para ternak Mulyono tetap berada di belakang Anda. Bukan karena kami mendukung Anda karena membabi buta, dukungan seperti cinta buta ya kan. Tanpa pikir panjang, tanpa pertimbangan, tidak. Kami mendukung Anda, kami tetap setia berada di belakang Anda karena kami yakin, kami merasa Andalah satu-satunya presiden Republik Indonesia yang sampai saat ini benar-benar berjuang bagi bangsa dan negara. Dan ada buktinya, nggak cuma omon-omon saja. Ya, semangat Pak De. Ya, lanjut. Saya kasih paham ya untuk Anda Prabowo. Jokowi mempertaruhkan segalanya untuk Anda. Untuk mendukung Anda. Sampai dia dihina-hinakan sama Megawati. Dihina-hinakan sama kader-kader PDI Perjuangan, dihina-hinakan sama Hasto yang sekarang jadi tersangka, yang kamu malah selamatkan. Dihina-hinakan oleh Anies, dihina-hinakan oleh Tom Lembong yang sekarang kasus kamu juga bebaskan. Ingat Prabowo, kamu tuh menang itu bukan karena kamu tiba-tiba menang. Jokowi itu ada di belakang kamu. Saya memilih kamu itu karena bukan melihat kamunya saja, tapi saya melihat di mana Bapak Jokowi mendukung kamu secara tidak langsung ya. Dan ada Gibran di situ, saya dukung kamu. Ya kita sebenarnya percaya-percaya aja ya awalnya. Prabowo orang yang berkomitmen, orang yang tegas. Apalagi tentang bicara masalah ingin memberantas korupsi, serius ingin menuntaskan korupsi. Wah, kita tepuk tangan deh, salut. Tapi kenapa, entah kenapa ya tiba-tiba
Anda ingin menyelamatkan Hasto, menyelamatkan Tom Lembong, ya. Dan tiba-tiba kemarin Megawati menyatakan mendukung kebijakan pemerintah yang pada akhirnya PDI Perjuangan tidak menjadi oposisi. Dikarenakan apa? Ada keuntungan tersendiri. Hasto akan dibebaskan oleh Anda. Pikirkan Pak, rakyat makin susah oleh kebijakan-kebijakan Anda yang sangat konyol, ya. Sekarang malah cari masalah. Apakah kita harus percaya? Oh tentu tidak. Mohon maaf, ya. Mohon maaf. Begitu sakit hatinya kami, ya, melihat Anda menyelamatkan para bajingan di Indonesia ini. Nah, ya kan? Jokowi mempertaruhkan apa saja demi, ya kan, memenangkan Prabowo dalam kontes Pilpres 2024 kemarin, ya. Walaupun kita juga bisa mengatakan bahwa ya jelas dong Bang, kan ada anaknya di situ sebagai wakil presiden. Iya, tetapi ya kan? Tetapi kan yang meminta Prabowo. Dan Jokowi sebetulnya memiliki peluang sangat besar memasangkan Gibran itu dengan siapapun yang pada saat itu mungkin, ya kan, ingin ditampilkan sebagai calon presiden. Bisa aja Pak Jokowi itu, ya, membranding siapa aja pada saat itu bisa, ya kan. Bahkan membranding tukang becak pun untuk menjadi presiden pada saat itu kemungkinan besar akan bisa, ya kan. Tapi apa yang terjadi saat ini? Aduh. Ternyata bukan hanya kacang yang lupa kulitnya. Ternyata presiden juga lupa siapa yang mengantarkannya. Lanjut. Kesimpulan yang pasti, apakah Jenderal Prabowo Subianto masih loyal terhadap tali persahabatan dengan Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, atau tidak? Dan menurut saya secara pribadi, mohon maaf, izin Bapak Presiden, Anda sudah tidak loyal. Anda sudah tidak setia. Anda sudah mengkhianati persahabatan tersebut. Tapi tidak apa-apa. Karena Anda saat ini sudah berkuasa. Anda sudah menjabat sah sebagai Presiden Republik Indonesia. Sehingga Anda punya kekuasaan. Anda punya kewenangan. Anda punya hak untuk mengatur segala sesuatunya. Tidak apa-apa. Saya justru mengucapkan terima kasih. Banyak-banyak terima kasih. Kenapa? Karena sudah jelas bagi kami, rakyat Indonesia, mayoritas rakyat yang telah memutuskan menjadikan Anda pemimpin kami, menjadikan Anda presiden kami, dengan berbagai harapan. Tapi Anda telah mengkhianati kami. Saya pikir cukuplah segala spekulasi. Saya pikir cukuplah segala analogi. Cukuplah kami ini penasaran, meraba-raba. Sebenarnya ke arah mana pemerintahan saat ini? Apa yang akan dibuat oleh pemerintahan saat ini? Saya pikir sudah cukup itu semua. Saya pikir sudah saatnya kami sebagai rakyat ini menuju kepada satu kesimpulan yang pasti bahwa Anda sudah tidak loyal terhadap sahabatmu, Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Jadi segala harapan kami bahwa ketika Jenderal Prabowo Subianto jadi Presiden Republik Indonesia akan melanjutkan segala kebijakan pemerintah terdahulu yang menurut kami itu sangat-sangat pro kepada rakyat. Jenderal Prabowo Subianto akan melanjutkan kebijakan hilirisasi. Jenderal Prabowo Subianto akan melanjutkan cita-cita merealisasikan RUU perampasan aset koruptor dan pembatasan uang kartal. Sudah pupus. Jika Anda telah benar-benar membuka tangan terhadap pihak PDIP, terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri, yang sebenarnya adalah musuh bebuyutan politik Anda, maka Anda sudah tidak lagi mendengarkan harapan-harapan yang ada di masyarakat. Dan saya pikir itu sangat cukup. Wah, kalau sudah Bung Christian Oni, saudara kita dari Indonesia Timur ini menyatakan kecewa, ya kan? Menyatakan apa namanya? Ya,
disappointed ya, kecewa itu. Ya kan? Udah gimana gitu ya. Aduh, sulit juga saya mau menjelaskan karena saya juga sangat kecewa gitu loh. Ketika Pak Jokowi serasa begitu ya dikhianati. Sudah jelas-jelas Pak Jokowi ini, kan Pak Jokowi nggak memiliki musuh, memang nggak memiliki musuh ya, tetapi Pak Jokowi ini kan diserang oleh sekelompok orang ya kan, sekelompok entitas ya kan, organisasi-organisasi tertentu yang membabi buta. Nah, ketika orang yang kita bantu ternyata berkoalisi ya kan, berteman dengan orang yang mencaci maki kita, menghina bahkan memfitnah kita, coba gimana perasaan kita ya kan? Iyalah. Dan kita bukan orang yang dihianati loh, yang dihianati kan Pak Prabowo, Pak Jokowi sebetulnya. Sebagai pendukungnya Pak Jokowi aja sakit hatinya, kecewanya seperti itu gitu loh. Aduh. Lanjut. Sejarah merekam. Jokowi berjuang sendirian dan baru kali ini Presiden bebaskan koruptor. Abolisi dan amnesti. Rasanya baru pertama kali sejak 80 tahun lalu para koruptor diberi hadiah ini. Kalau kita sudah berkuasa, sudah menang, jangan lupakan basis utama kita. Oke. Ya kan? Seolah-olah kita cari basis baru. Nanti yang lama juga lepas, yang baru juga lepas. Lebih bagus setia kepada yang lama. Iya kan? Cocok. Gitu. Itu saya melihat begitu. Jangan. Kalau enggak nanti, misalnya gini, dengan Pak Jokowi, ya kan? Terus mau coba merangkul Ibu Mega. Syarat Bu Mega, saya mau gabung tapi Jokowi nggak ada, gitu kan? Nah itu kan repot. Bisa lepas dua-duanya. Bisa lepas dua-duanya. Dianggap tidak konsisten. Ya kan, macam-macam penilaian. Jadi kalau menurut saya ya Pak Prabowo harus tegas, punya garis lurus itu, bukan garis lurus ya, artinya garis tebal hubungannya dengan Pak Jokowi dan para simpatisan dan pendukung. Apakah ada pembicaraan dengan Pak Jokowi sebelumnya? Ya terkait sebelum memberikan keputusan ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pak, kemarin kan setelah ini diberikan, Bu Mega sudah untuk mengikuti semua pemerintahan Pak Prabowo. Gimana ini? Ya, setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri. Maksudnya hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap baik-baik satu perkara. Baru aja dia ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di masjid sampai jam 12 malam. Tidak ada pembicaraan soal itu ya Pak ya kemarin? Jalannya soal PSI kemarin. Nah kan, ya tenan lo jam 16.39. Ini salah satu rekeningku BRI ya. Ini saldonya 100 juta ya. Diblokir ya tanda seru ya. Padahal aku ya ora duwe utang karo BRI, tapi moro-moro diblokir karena iki aku curiga wis 3 wulan gak ono aktivitas ning ATM ku sing iki. Ini rekeningku sing iki gak ono aktivitas. Lah iki tanda merah. Artine kayak ngene iki masih 100.000 gak kena ditarik, gak kena tinggal transaksi ya. Ngene iki kudu balik yang BRI unit dul. Jangan gendeng. Nah lho, mati kan. Lagi wingi dibahas. Rekening nganggur akan dibekukan. Lah iki buktine ono. Aku ora huwak coy. Kami rakyat biasa, bukan elit. Tapi suara kami tak bisa disepelekan. Karena sebelum Gibran, elektabilitas Prabowo hanya 25%. Jangan buat rakyat berpikir mereka salah memilih. Saya rakyat biasa, tak punya jabatan, tak punya kursi empuk, tak duduk di lingkaran istana. Saya cuma punya satu, logika dan hati nurani. Dan hari ini saya terguncang. Bukan karena oposisi, bukan karena politik, tapi karena rasa keadilan rakyat seperti diinjak-injak oleh keputusan Bapak sendiri. Amnesti untuk Hasto Kristianto, abolisi untuk Thomas Lembong. Pertanyaannya sederhana, Pak. Kenapa? Apa yang mendesak? Apa yang genting? Apa yang membuat 2 orang yang baru saja bersentuhan dengan vonis hukum tiba-tiba mendapat karpet merah pengampunan dari seorang presiden? Pak Prabowo, izinkan saya bertanya dengan hati yang bingung dan pikiran yang penuh tanda tanya. Apakah ini harga dari kompromi politik? Apakah ini bagian dari konsolidasi elit demi stabilitas istana? Atau, maafkan saya Pak, apakah ini pengkhianatan diam-diam terhadap suara rakyat yang sudah menaruh harapan kepada Bapak? Dulu, Bapak berdiri tegas di panggung-panggung kampanye. Dengan suara lantang, Bapak berjanji akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dan kami percaya,
Tapi hari ini ketika dua orang yang berkaitan dengan praktik korupsi justru diberi pengampunan, kami hanya bisa menatap langit dan bertanya, apakah janji itu hanya bagian dari kampanye? Pak, ini bukan sekadar keputusan hukum. Ini simbol. Simbol apakah korupsi di negeri ini masih punya harga malu? Ya, sejarah merekam Jokowi berjuang sendirian. Baru kali ini Presiden bebaskan koruptor, ya kan? Kalau Jokowi berjuang sendirian sebetulnya bukan hanya pada saat yang bersangkutan menjadi presiden 2 periode. Bahkan setelah Purna Bakti sebagai presiden, Jokowi tetap berjuang sendirian. Faktanya saat ini, dia ditinggalkan satu-satunya orang yang tetap bertahan berada di sampingnya, yaitu adalah orang yang diantarkan menjadi presiden ke-8. Ya kan? Saat ini malah mereka mulai ya bisa dikatakan ya bermesraan dalam tanda kutip ya kan dengan partai terbesar di Indonesia yang selama ini sangat rajin sekali mencaci, memaki, menghina bahkan memfitnah Jokowi. Coba bayangkan ya kan. Bahkan terpidana koruptor ya kan, korupsi ya, seorang koruptor yang sudah divonis oleh majelis hakim walaupun belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada proses yang bisa ditempuh ya kan, selanjutnya banding dan lain-lain ya kan, justru diberi abolisi dan amnesti. Coba bayangin. Waduh. Lanjut. Pesanan dari Solo sudah tidak berlaku lagi karena Tom Lembong dibebaskan, diberi abolisi oleh Prabowo Subianto, kata Saididu. Pertanyaannya, siapa yang memesan bahwa Tom Lembong harus dipenjara? Bukankah KPK sendiri, kejaksaan, ataupun yang punya hak untuk mengusut kasusnya? Bukan pesanan dari siapapun. Apakah Anda punya bukti kalau itu adalah pesanan dari Solo? Kalau Anda tidak bisa membuktikan, artinya Anda sudah melakukan fitnah. Ya, ini adalah masa sukacita bagi para kelompok-kelompok sudrun ya kan, kelompok-kelompok anak-anak onta ya kan, anak-anak kebo, karena merasa saat ini aspirasinya, keinginannya itu tercapai karena diakomodasi oleh presiden yang melalui hak prerogatifnya untuk memberikan abolisi dan amnesti ya kan. Ya terserah. Ketika orang menang memang ya seperti itulah, berada di atas angin, semuanya disalahkan, disindir-sindir. Kita tunggu aja bagaimana perkembangan selanjutnya, karena saya yakin walaupun Pak Jokowi tidak akan melakukan ya gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan melanggar hukum, tetapi sebagai seorang politisi senior, bapak bangsa dan negarawan yang pengikutnya saat ini masih puluhan juta atau bahkan ratusan juta ya kan, maka fatwanya Pak Jokowi itu sangat manjur sekali loh, ya kan. Misalnya Pak Jokowi mengatakan A, nah para pendukungnya pasti akan A semua, ya kan. Nah bagaimana kalau Pak Jokowi memberikan mosi tidak percaya? Waduh, bahaya sekali kan. Iyalah, sebagian besar masyarakat Indonesia akan memberikan mosi nggak percaya juga. Waduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.